Yo, halo semuanya. Hari di sini. Nah, sekarang ini kita bakal buat podcast yang dimana podcast pertamanya itu adalah introducing. Nah, pasti kalian bingung, ini orang-orang ngapain sih? Nah, sekarang nih kita bakal kenalin kita siapa. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh lagi, ada seseorang yang mungkin anak-anak Undikna sudah kenal. Terkenal banget enggak? Ganteng banget enggak juga. Agak sedikit ke Arab-Araban dan Timur-Timur gitu. Jadi ngeliat dia vibes-nya kayak di gurun pasir gitu. Nah, jadi di sini kita punya Kiki Sia. Yo Kiki Sia, what's up? Sorry kalau aku potong ya. Kebetulan di sini gini, apa namanya? Kebetulan kan ini sedang maraknya tentang UU ITE. Aduh, kena nih ya jadinya. Lu juga lama-lama ya. Aduh, baru umur 18 tahun. Halo. Oke, di sini kita punya Kiki Sia. Emang kok 18 tahun belum ngapain? 18 tahun kita belum ngencan wanita. Ya benar. Oke, kita belum ngencan. Ya. Ya baik, selamat datang Kiki Sia. Selamat datang. Oke, mungkin untuk yang belum tahu di BMF Undikna sini, si Kiki Sia ini si gurun pasir vibes ini dia tuh sebagai gubernur. Nah, sekarang mau nanya nih ke Kiki Sia, kita ini ngapain sih sebenarnya, Ki? Oke, yang kita tahu kan Ria, yang kita tahu sekarang kan selama masa pandemi. Iya, benar. Selama masa pandemi di tahun 2020 berat, Bro. 2020 ini diawali dengan dihentam dengan jebak-jebuk, dipukul sana sini, itu kayaknya lah dengan keadaan gitu ya. Kantong kering gitu, nggak bisa ngajak kencan cewek. Kanker tapi bukan kanker yang itu, tapi kantong kering gitu ya. Tapi di sini kita dituntut oleh keadaan, di mana kita untuk bisa improve. Ya nggak sih? Kayak Ki berada di suatu keadaan di mana Ki harus improve diri, improve apa yang Ki emban sekarang, termasuk yang kita spesifikasikan di sini adalah kita sebagai maksudnya khususnya sebagai mahasiswa dan penggerak organisasi harus mengimprove apa-apa hal-hal yang kita kira kita bisa laksanakan di kala pandemi ini, dan kita kemas dengan konsep ya mungkin kita bisa bilang new normal atau dalam keadaan COVID-19 ini kan gitu ya. Nah, tapi Ki ya, sadar nggak sih gara-gara ada pandemi ini memang dampak negatifnya lebih banyak jauh ya. Maksudnya banyak orang yang kehilangan pekerjaannya. Bukan. Oh gitu. Iya. Pekerjaannya, gajinya atau segala macam, ada yang dirumahkan juga. Tapi kan kalau lu kehilangan gaji, kehilangan pekerjaan kan ditinggal cewek karena Oh enggak, itu enggak ada urusannya sama cewek. Lanjut. Jadi kayaknya di masa pandemi ini kita dipaksa untuk lebih berkreasi lagi. Iya, maksudnya jatuhnya semua orang sekarang berinovasi ya. Maksudnya kayak di tempat makan, orang-orang yang buat menu ini akhirnya buat drive thru, atau misalnya contoh kecil ada kopi-kopian lah maksudnya. Yang harusnya kopi-kopian kan misalnya kita beli. Nah, kebetulan gue barangnya nih. Kalau mau sponsor di bawah ini aja hubungi kontaknya. Ya, maksudnya seperti yang bisa kita lihat ya, kopi-kopi yang lagi beredar ini ya. Maksudnya biasanya kan orang beli kopi untuk nongkrong. Jadi yang dibeli itu bukan segelas kopi tapi obrolan. Iya enggak, benar. Maksudnya terus jadinya orang-orang yang apa itu namanya? Yang punya bisnis kopi beralih jadi kopi botolan gitu. Maksudnya jadi mereka lebih kayak berinovasi gitu loh, bahkan ada yang sampai 1 liter pakai botol bensin gitu kan. Kelihatannya gitu. Jadi ada positifnya, tapi menurutku lebih banyak ke dampak negatifnya. Ya. Negatif? Iya. Karena apa, Ri? Kan banyak orang yang kehilangan pekerjaannya gitu. Tapi kalau dilihat-lihat ya dari sekarang udah mulai kembali lagi ya nggak sih? Iya. Gini, terkait ngopi dan segala macam. Ini sorry ya jadi ngalor ngidul ya. Terkait ngopi dan segala macam. Tapi ini sangat-sangat sinkron kok dengan history talk kita terutama. Ide-ide itu banyak muncul itu pada saat gue sedang relax. Tidak dalam pressure, tidak dalam tekanan gitu ya. Jadi
hal-hal misalnya kita konsep ternyata aku sama K gitu ya, misalnya jadi buat teman-teman yang belum tahu, dari BMFis itu ada divisi harmonisasi hubungan yang yang membuat konsep History Talk ini gitu. Ya, inspirasinya juga kalau kan nggak salah kan Kiki. ya kalau nggak salah kan waktu itu kita ternyata punya ide pemikiran yang sama ya, walaupun kita tidak diskusi sebelumnya. Ya, jadi hal-hal indah, hal-hal yang bisa kita jadikan suatu inovasi itu muncul dalam keadaan rileks, bro. Kalau gue dalam pressure itu jadinya ceroboh ngambil keputusan gitu. Nah itu jadinya gimana ya? Kita ngambil keputusan itu berdasarkan keadaan, bukan berdasarkan konsep yang seharusnya kita tata struktural gitu loh. Iya benar. Iya nggak sih. Jadi History Talk ini menurutku, karena ini kan nanti kita ke depan akan panjang ya. Ke depan panjang kita usahakan. Bakal ada regenerasi juga. Iya, bakal ada regenerasi juga. Dan mungkin untuk adik-adik maba nanti yang mau khususnya di di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, dan mungkin di manajemen nanti ya, kalau udah berkembang segala macam, mungkin teknik juga. Bisa mengembangkan ini. Tapi di sini lebih spesifik lagi kembali ke History Talk, bahwa di sini sih kita akan maksudnya open minded gak sih lu kalau misalnya diskusi dengan orang yang sangat-sangat beraneka ragam. Tentunya juga di sini kan kita bakal undang tokoh-tokoh, bro, ya kan? Mungkin lebih kayak jadi kayak cross market gitu ya, maksudnya. Iya, betul. Itu harus sih maksudnya. Out of the box itu benar. Jadi kita mulai undang akademisi, kita undang musisi, kita undang seniman, kita undang mungkin teman-teman yang punya ide-ide gila. Ya, jadi gitu. yang kita undang nggak cuma dia aja. Iya, gitu, aku cuma hitungannya percikan doang. Introducing lah. Nah, ngomongin tentang History Talk ya barusan ya. Ini nama podcastnya History Talk. Don't forget History Talk. History. Supported by BMFis. Iya, Undiknas. Nah, jadi kenapa bisa ada muncul ide ini? Mungkin kalau mungkin dari Kiki sendiri kenapa bisa ada ide? Maksudnya kan kita nih yang maksudnya tiba-tiba ketemu ada ide yang sama. Kiki, ide dapat dari mana tuh? Ketika melakukan apa? Ketika ini jujur aja ya. Jujur ya. Ini memang ini kan kita nanya tentang realita ya. Gue tiap malam biasa di rooftop ngerokokan. Rokokan sambil ngopi. Ya. Di situ gue bilang kalau kadang-kadang relax dapat. Iya sih, benar sih. Dapat vibes nggak sih? Iya kan. Tapi itu caraku gitu ya. Cara orang beda-beda untuk mendapatkan relax gitu ya. Itu that's not a big deal. Keadaan relax, gue kira ada suatu hal yang memang benar-benar harus diimprove gitu. Dan kita harus jujur, bro, nih kalau misalnya kita dalam keadaan seperti ini, ada proker-proker yang tersendat nggak sih? Iya. Kalau kita keadaan dalam keadaan untuk semua organisasi di universitas lain juga pasti ada proker-proker yang tersendat, terus muter otak atau kayak gimana gitu. Atau proker yang udah jalan akhirnya jadi rugi atau gimana, nggak ada yang tahu. Tapi untuk kalian semua semangat. Tetap berkarya kayak kita. Tetap berkarya. Nah, ini adalah upaya kita supaya tetap berkarya, gitu loh. Jadi, sorry ya, maksudnya aku bukan menggurui atau apa, Ari. Jadi maksudnya ini kita ngobrol di sini sebagai mahasiswa sama mahasiswa gitu ya, as a friend, as a bro gitu ya. Maksudnya kalau kita diam-diam aja, aku nggak tahu cuy. Nanti di masa depan nanti, kakak pada tahun nanti kakak periode 2020 kakak ngapain aja? Enggak ngapa-ngapain. Oh, periode corona kan tiduran. Iya benar sih. Masa tidur demisioner itu kan lengser. Itu kan harus ada hal yang diimprove. Ya, kalau itu dari Kiki, maksudnya itu kenapa bisa dia punya otak? Nah, kalau dari aku sendiri, pikir aku enggak punya otak gitu. Enggak, maksudnya kenapa bisa punya otak gitu. Nah, itu kalau misalnya dari aku inspirasi datang itu gara-gara adanya komunitas radio di Undiknas. Betul bro. Jadi awalnya itu benar. Ngelihat itu ada Kak Seli, kalau kamera bisa diarahin. Belum punya duit segitu banyak. Gitu ya. Iya, dan soalnya gini ya Mas tuh, yang pertama-tama penasaran soalnya. Jadi dapat aku naik ke atas sini, terus aku lihat loh kok ada ruangan U Radio gitu kan. Udah lumayan lama. Habis itu terbesir lah gitu, kayak terbesit ya. Bro. Bukan terbesit juga sih. Apa kayak kedengeran gitulah, ada kayak mulut dari mulut ke mulut gitu, kayak ada katanya, ada komunitas radio. Wah, ada komunitas radio tuh. Tapi katanya untuk sementara belum jadi komunitas ya. Ya belum ya kasih lihat, belum jadi komunitas ya. OTW jadi komunitas. Nah, jadi kan ruangan ini kan salah satu dari fasilitas kampus. Nah, pikiranku itu kenapa enggak
kita maksimalkan. Maksudnya digunain gitu. Betul. Maksudnya. Jadi apa namanya, sampai di titik ini untuk nggak salah ini gue dari semester 1 Ri. Gue dari semester 1 kebetulan semester 2 akhir sampai 3 4 kalau nggak salah gue di lantai ini, di lantai 4. Ini ruangan apa? Masih kan di pojok kelas ini? kita kan depan-depanan. Iya, bahkan dari sebelum lu datang. Dari iya. sebelum 19 datang. Iya. Dari sebelum gua ospekin lu kan gitu. Nggak usah pakai lu kan. Anjir. Ya, jadi maksudnya lah, ini kayak apa ya? Ini gedung apa ya? Ruangan apa ya? Mungkin kita bisa di kedepannya nanti bisa digunakan kembali. Iya, dan benar. Ya kampus bisa digunain gitu. Thanks to kampus. Iya, thanks to kampus Undiknas. Ya. Yang mau daftar mas gue ada gelombang kedua sekarang ya. Oke. Jadi sampai situ aja dulu pembahasan historinya. Kita lanjut ke pembahasan Badan Eksekutif Mahasiswa nih. Okay. Nah, seperti ini kalau misalnya aku dari sisi orang awam ya, maksudnya orang awam yang masih SMA atau orang-orang awam yang sangat awam ya maksudnya, yang aku tahu, setauku BEM itu baru naik ketika ribut-ributnya RUU KUHP, bener nggak? Kalau kata-kata BEM ya, bukan mahasiswanya. Kalau mahasiswa kan udah pasti dari itu loh kan maksudnya. Iya, dari pergerakan banyak ya, dari organisasi BEM-nya itu. Dari zaman untuk kita cek sejarah. Penurunan masa Orde Lama, kemudian Orde Baru dan waduh, berat banget Pak. Jangan sampai satu Pak. Iya, jangan sampai sana. Oke. Enggak, kapasitas kita enggak sampai segitu sih. Iya. Oke. Tapi ya memang yang agak bergejolak tinggi itu pada saat RKUHP kita nuntut ya kan, sebagai mahasiswa gitu. Kebetulan aku waktu itu dinamisator. Kalau lu tahu dinamisator tuh yang di demo, yang bagian untuk semangatnya mahasiswa. Kebetulan ada di atas tuh Kiki yang tuh di Renon, di atas pickup dia. Pickup make bohemiannya itu. Emang nggak ada obat. Banyak mahasiswa yang didobrak. Jadi sebenarnya gini, tidak harus turun ke jalan, bro. Untuk bisa menyampaikan aspirasi dan segala macam. Tapi sebagai BEM ya, sebagai BEM itu memang harus berupaya menimbulkan rasa resah. Kita sebagai pengawal dari kita mengawal pemerintahan yang ada. Gitu. Kita nggak boleh mengiya-iyakan terus gitu loh. Ini negeri demokrasi gitu. Iya kan? Bener. Kita harus selalu mengawal untuk kepentingan rakyat. Bukan untuk kepentingan golongan, ya kan gitu ya. Untuk lebih spesifiknya itu sangat teknis lah. Itu bisa kita bicarakan dengan tokoh yang lainnya, ditunggu aja nanti. Nanti kita akan undang akademis yang memang benar, proper di bidangnya. Gitu. Tapi di sini adalah lebih ke ada julukan yang orang untuk BEM yang tidak turun gitu. Iya. Ada yang dibilang badan event mahasiswa. Aduh, sakit hati sih. Gitu loh. Jadi itu sakit hati sih. Jadi apa namanya? Sebenarnya di situ tidak permasalahkan tentang sama sekali no judge tentang profesi ya. Sama sekali tentang no judge. Tapi kalau lu jadi BEM as aktivis gitu. Kalau cuma numpang SKP, numpang SKP dan segala macam doang. Ya siap-siap dibilang itu harus ready. Iya, benar. Harus ready gitu. Harus ada upaya, harus ada poin, harus ada goals gitu. Masuk di sini stepnya apa, tak gitu. Jadi jelas. Iya, benar. Oke, ngomongin tentang Badan Eksekutif Mahasiswa nih ya, Ki ya. BEM ya maksudnya ya. BEM itu identik dengan ospek. Nah, kita bahas tentang ospek sedikit nih, karena ntar lagi mau ospek nih Ki, gitu. Soalnya di Undiknas, khususnya di Undiknas. Kok kita udah ngomongin. Oke, lanjut. Iyalah, agak maksudnya curiga aja sedikit. Menurut Kiki gimana pendapat Ki sendiri tentang orang-orang yang ikut BEM cuma untuk gaya-gayaan, kayak BEM nih gagah banget anjing gitu loh. Terus untuk gaya-gayaan atau enggak untuk ketemu biar bisa goda-godain maba gitu.
dari Kiki sendiri gimana tuh pendapatnya? Dan maksudnya sinkronasinya dengan ospek? Ya. Sinkronasi dengan ospek itu kan berarti orang-orang pengen ikut BEM untuk bisa ikut proker. Oke. Gitu lah maksudnya. Satu hal gini Bor ya. Tidak melarang orang itu menjadikan lahan profesinya dia seperti ospek dan segala macam itu sih. Untuk bisa nemu jodoh. Bener. Iya nggak sih? Ya. Tapi di sini satu hal. Kalau lu sudah berani nyari jodoh di ranah kerjaanmu, itu kan, pastikan job desk utamamu sudah kelar dulu. Iya. Gitu loh. Berarti enggak salah. Enggak salah, tapi enggak sepenuhnya benar. Nanya, enggak salah. Enggak salah. Enggak sepenuhnya benar. Enggak sepenuhnya benar juga. Enggak sepenuhnya benar, oke. Yang penting gini, tidak pelecehan ya. Tidak lalai lah ya, tidak juga pelecehan. Ya, tidak pelecehan ya, benar. Tidak lalai. Ya, mau TP terserah. Itu urusan dimaki orang kan urusannya sendiri gitu. Ya, apa sih anjir TP. Iya, gitu. benar sih. Kalau nggak pintar bawa diri kan gitu jadinya gitu ya. Apa namanya? Apalagi tidak nggak catcallingnya itu buat cowok-cowok, stop catcallingnya jangan gitu ya, jangan gitu. Kok suara boya gimana? Hai cewek kan gitu. Enggak gitu ya. Lanjut Kiki. Jadi apa namanya? Sebenarnya itu tidak disalahkan, tapi pastikan hal-hal yang menjadi tugas pokok dan fungsi sebagai tanggung jawab. Dipilih melalui seleksi, banyak hal bisa sampai di ranah aktivis, bisa sampai di ranah yang bisa nge-ospekin. Itu sebuah pleasure gitu loh untuk orang yang bisa mendapatkan posisi itu. Gitu. Yes, jadi seharusnya bisa apa namanya dimaksimalkan dulu sebelum mau show off atau cari cewek atau segala macam gitulah. Benar. Kurang lebih ya. Versiku ya. Ngomongin tentang yang tadi kan TP kan mending kita balikin lagi ke topik BEM. Maksudnya aktivis atau BEM samakah? Menurutku ya. Iya. Oke. Jadi kan ada aktivis yang bukan BEM, ada aktivis yang BEM gitu. Apakah itu sama? Apa tidak? Aktivis itu adalah menurutku ya orang yang mampu merasakan keresahan dan menularkan keresahan. Berarti siapa saja? Adalah orang-orang yang memiliki kriteria kritis. Kalau dianggap gini, Civitas Akademika nih. Civitas Akademika kan dari semua, dari dosen, dari apa segala macam. Punya mahasiswa nih. Mahasiswa pelajar. Punya lebih spesifik lagi nih adalah aktivis. Itu adalah kalau gue bilang kumpulan mungkin. Iya. Kumpulan orang yang memiliki keresahan dan mampu mentransfer keresahan. Oke, benar. Ya. Jadi kritis tuh perlu, bro. Serius nih. Kritis tuh perlu. Kalau misalnya emang iya-iyakan saja, kita hanya akan menjadi budak di circle kita gitu. Berarti orang kritis belum tentu aktivis, tapi aktivis udah pasti harus kritis gitu. Sudah harusnya itu kritis. Tapi banyak aktivis yang tidak kritis. Itu juga yang kita harus catat ya. Oh iya, oke. Terus dapat kan poinnya? Dapat poinnya sih. Nah, oke gitu aja nih. Tunggu, sebelum itu namanya maksudnya kan aktivis pun ada dua, ada eksekutor, ada legislator. Iya. Sebagai fungsi ya. Legislator adalah orang di balik meja yang merancang segala bentuk regulasi dan segala macamnya, dan eksekutor itu ya kita pelaksana. Kita gitu lah. Jadi memang eksekusi acara gitu. Oke, jadi mungkin dari Kiki ada yang pengen ditambahin lagi? Ya, untuk aku ini adalah tayangan pertamanya History Talk buat teman-teman semua ya. Jadi hope you enjoy it. It's gonna be enjoy. Hopefully ya. Yes. Jadi ditunggu untuk di siaran-siaran selanjutnya, tidak akan mengecewakan, bro, gitu kan. Nih memang kita akan menghadirkan bintang tamu yang terlalu sabi. Terlalu sabi. Udah kayak wow gitu. Ya. Sampai enggak bisa ngomong gitu loh. Literally jadi buat anak-anak Uniknas yang punya produk bisa desain ke kita. Iya, kalau ada yang mau produk serius ya, ada yang mau produk hubungi. Enggak usah bayar, kasih gitu. Mulutmu ya. Aduh, oke gitu. Itu aja. Stay tune. It's gonna be great. Iya, thank you Kiki udah menyempatkan waktunya untuk hadir pada hari ini, pada podcast ini. Terima kasih juga untuk udah mau ditanya-tanya nih. Yes. Iya, terima kasih banyak juga. Udah mau dibacotin nih. Yes. Jadi sekian dari kita, sampai jumpa di history selanjutnya. Bye bye.
Ini nggak mau diginiin. 3, 2, 1, close your eyes. Wala kenong-nong. Thank you.